Hai semuanya, hari ini aku bakal datang ke acara seminar Dignity Talks, so jangan kemana-mana, ikutin terus vlognya. Karena aku nggak terlalu banyak ambil footage, jadi ini langsung ke video aku dan teman-teman yang mengantri registrasi ulang untuk masuk ke auditorium. Yang berdiri kurang lebih 57 tahun yang lalu, ada pasang surut prestasi yang selama ini dihasilkan. Di antaranya adalah kalau dulu kita tidak marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan baik ini mewakili seluruh sivitas. Belum mulai guys, ini udah jam 10. Membantu acara seminar Dignity dengan tema pentingnya membangun cita-cita bangsa, Universitas Islam Seyusuf mengembang ilmu pengetahuan. Qayyiban liyundhir ba'sa syadidan min ladunhu. Dinamati Esos Epcom. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Komunikasi Ibu Aulian Khair Anissa. Materi pertama dibawakan oleh Kak Esther Lubis SH yang membahas tentang personal branding. Di sini Kak Esther bilang kalau personal branding itu proses membangun citra diri di hadapan publik berdasarkan passion, nilai, dan kelebihan yang kita miliki. Nah, di sini Kak Esther bilang kalau mahasiswa yang udah punya rencana karir dari awal kuliah, bahkan dari sebelumnya, peluang untuk dapat kerja sesuai jurusan itu lebih besar. Bahkan, penghasilan mereka bisa lebih tinggi sampai 17% dalam 10 tahun pertama kerja. Kak Esther juga memberikan beberapa fakta menarik, salah satunya yaitu 70% HRD biasanya akan mencari nama kita di internet sebelum memanggil kita wawancara untuk bekerja. Bayangin guys, 70% HRD, kalau jejak digital kita bagus dan positif, peluang kita untuk diterima kerja itu akan lebih besar. Dan fakta yang kedua adalah hanya 28% mahasiswa yang benar-benar memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding mereka. Padahal kalau personal branding yang kuat bisa buat peluang kita dapat kerja, magang, dan kolaborasi jadi 3 kali lebih besar dibandingkan yang tidak punya personal branding. Kak Esther nyaranin buat kita mulai cari tahu apa passion kita, apa yang kita suka, apa yang kita kuasai. Setelah itu kita bisa mulai membangun personal branding dengan cara yang pertama, authentic and real. Cerita yang jujur dan asli, bukan dibuat-buat. Yang kedua, bangun hubungan baik, bukan sekedar cari followers. Yang ketiga, be consistent. Dan yang terakhir, jangan takut share ilmu. Kak Esther juga membagikan pengalamannya sebagai content creator di TikTok dan manajer talenta. Berkat personal branding yang ia bangun, banyak kesempatan baru yang datang, mulai dari kolaborasi, tawaran kerja, hingga beasiswa ke luar negeri. Kuncinya adalah be yourself. Jangan pernah takut jadi diri sendiri, dan jangan pernah bandingkan prosesmu dengan orang lain. Orang dapat sesuatu karena ada effortnya, dan setiap orang punya perjalanan dan waktunya masing-masing untuk mendapatkan itu semua. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Haji Iis Hendrawati, yaitu seorang dosen dan psikolog pendidikan yang banyak membahas tentang personal branding dari sisi kesehatan mental. Berbeda dengan pendapat Kak Esther tentang personal branding, Dr. Iis mengatakan kalau personal branding itu bukan pencitraan, tapi privilege. Menurut Dr. Iis, personal branding yang sehat itu harus dibangun tanpa rasa takut dan tetap menjadi diri sendiri. Beliau menyoroti pentingnya dignity, yang artinya martabat, kemuliaan dalam proses membangun citra diri agar tidak terjebak dalam tekanan sosial atau keinginan untuk sekedar mengikuti tren. Dr. Iis juga mengingatkan jangan sampai personal branding membuat kita stres atau kehilangan jati diri kita sendiri. Karena sekarang banyak banget anak muda yang merasa harus selalu tampil sempurna di media sosial, padahal yang terpenting adalah menjadi diri sendiri dan menerima kelebihan serta kekurangan diri kita sendiri.
Dukungan lingkungan seperti keluarga maupun teman itu penting dalam membangun kepercayaan diri dan harga diri yang sehat. Dengan demikian, personal branding bukan hanya soal pencitraan, tetapi juga proses pengembangan diri secara utuh yang berdampak positif pada kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Selanjutnya, materi ketiga yang dibawakan oleh Bapak Haji Wawan Suhada, SEMM, yang membahas tentang pentingnya personal branding dan bagaimana kita membangun citra diri tanpa takut menjadi diri sendiri. Salah satu inti materi yang sangat ditekankan oleh Bapak Haji Wawan adalah pentingnya menjadi diri sendiri dalam proses membangun personal branding. Dengan personal branding, kita bisa memperkenalkan keunikan, kelebihan, dan nilai-nilai yang kita miliki kepada orang lain. Personal branding itu bukan soal pencitraan palsu, tapi tentang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dalam kehidupan nyata, seringkali seseorang merasa harus menyesuaikan diri dengan standar atau ekspektasi orang lain. Padahal justru keunikan dan keaslian diri sendirilah yang menjadi daya tarik utama. Nah, di sini Pak Haji Wawan menawarkan solusi konkret agar seseorang dapat berani menjadi diri sendiri. Yang pertama, kenali dan hargai diri sendiri. Dengan cara luangkan waktu untuk mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, bangun kepercayaan diri secara bertahap. Mulai dari hal-hal kecil dulu seperti berani berbicara di depan umum atau mencoba hal baru. Yang terakhir, cari lingkungan yang mendukung dan positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa menerima dan mendukung dirimu apa adanya. Pak Haji Wawan juga menyarankan agar kita terbuka terhadap masukan, namun tetap setia pada prinsip yang diyakini. Kritik dan saran dari orang bisa menjadi bahan evaluasi, tetapi jangan sampai mengubah jati diri hanya demi disukai. Kita juga bisa bangun kehadiran digital yang selaras dengan kepribadian dan nilai-nilai yang dijunjung. Platform digital bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan karya pemikiran dan aktivitas secara jujur dan positif. Sekian vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.